Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Khaira dengan NIM 2248201055. Di sini saya akan membacakan PPT saya, yaitu tentang teknologi bahan alam. Materi pertamanya itu tentang ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat yang berbau yang terkandung dalam tanaman. Kandungan minyak atsiri pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cair atau liquid pada suhu ruang. Yang kedua, mudah menguap, terbang atau volatil. Yang ketiga, menghasilkan aroma tertentu. Metodenya yaitu tahap press atau tahapan persiapannya, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak terkena panas. Metode kedua yaitu ada pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan pemisahan lebih sulit, waktu lebih lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Maserasi lemak panas. Maserasi lemak panas tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya teknologi sederhana. Yang materi kedua, fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Tujuan fraksinasi untuk mendapatkan bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif, melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Fraksinasi yang A, ekstraksi cair-cair. Yang B, kromatografi. Kromatografi meliputi kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi, size exclusion kromatografi, solid phase extraction. Fraksinasi cair-cair, peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Dapat diprediksi senyawa terlarut nonpolar, lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Semipolarnya itu kumarin, fenolik, tak terglikosida, flavonoid, alkaloid. Polarnya meliputi flavonoid, glikosida, dan alkaloid kuartener. Penggunaannya yang pertama, pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran. Yang kedua, untuk menentukan kondisi percobaan dari kromatografi kolom, untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi, untuk identifikasi obat, ekstrak tanaman, preparat biokimia, mendeteksi kontaminat dan pemalsuan. Cara kerja yang pertama, penjenuhan fase gerak di chamber selama 1 jam, suhu 20-25 derajat Celcius. Yang kedua, penyiapan lempeng dan pentolan, jarak antar bercak 1,5 cm. Masukkan lempeng ke chamber setelah fase gerak mencapai tanda angka, keringkan dan didapatkan sesuai monografi. Visualisanoda. Isolasi komponen campuran, bercak disedot dengan vakum, lalu disari, dikorek dengan spatula, disari dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter. Analisis kuantitatif, grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Bercak diisolasi lalu saring yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Kelebihannya, waktu relatif lebih cepat, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, simple, kondisi kromatografi untuk optimalisasi resolusi senyawa spesifik. Kekurangannya, tidak digunakan untuk senyawa volatil. Materi ketiga, definisi proses pemurnian kembali senyawa organik pada bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan. Kemurniannya, metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Prinsip pemisahan secara fisika mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan.
Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Ketika dan senyawa jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.